Seorang pria yang tertidur, sementara bayi sedang menangis di sampingnya, dan memiliki surat yang bertuliskan untuk menjaga bayi itu. Kemudian, pria itu terbangun karena tangisannya semakin keras. Pria itu membawa bayi tersebut kepada guru yang memiliki sekolah kungfu. Dia meminta agar guru mau merawat bayi itu. Pria tersebut kemudian memberikan buku kitab jurus menggoyangkan semesta kepada guru. Dia meminta agar guru mengajarinya jurus itu ketika bayi itu sudah besar. Beberapa tahun kemudian, bayi itu sudah tumbuh menjadi anak laki-laki. Sang guru pun mulai mengajarkan anak itu jurus menggoyangkan semesta yang mampu menghentikan dan memutar balik waktu. Guru pun mulai mempraktekkan jurus itu, tapi tubuh sang guru menjadi membeku dan tak bisa kembali seperti semula. Anak itu pun menangisi kepergian gurunya. Film berlanjut dengan anak itu sudah dewasa dan memperkenalkan dirinya bernama Shiji, dibesarkan di sekolah kungfu. Setiap hari, Shiji melewati lapangan basket hanya untuk melihat wanita yang dia sukai. Setelah itu, Shiji mulai memperkenalkan guru-gurunya di sekolah. Mereka adalah guru Fei dan Wu, yang merupakan guru generasi ke-99 di sekolah itu. Selanjutnya adalah guru Ni dan Huang, yang merupakan suami istri. Dan yang terakhir adalah kepala sekolah yang bernama Wang Biao, dan memiliki julukan sebagai tinju dewa nomor 1 di dunia. Shiji kemudian langsung berlari ke arah Biao, dan Biao langsung memukul Shiji yang membuatnya terlempar. Setelah itu, Shiji pun pergi sambil tersenyum, karena memang itu adalah salah satu pekerjaannya, agar Biao bisa menunjukkan kepada murid lain kalau dia adalah tinju dewa nomor 1 di dunia. Biao memarahi Shiji, karena Biao sudah memperingatkan jangan menggunakan rompi besi jika Biao memukulnya. Di malam harinya, Shiji berada di taman sambil melempar batu. Kemudian, Shiji mengambil sebuah kaleng dan dengan satu kali lemparan dengan jarak yang cukup jauh, kaleng itu langsung masuk ke dalam tong sampah. Seorang bapak-bapak bernama Li melihat Shiji. Dia pun penasaran dan mencoba mengambil kaleng. Li langsung melempar. Di percobaan pertama, dia gagal dan mencoba lagi di jarak yang lebih dekat dan dia gagal. Li pun semakin dekat dengan tong sampah, tapi dia masih saja gagal. Sampai kesekian kalinya, Li pun berhasil memasukkan kaleng itu. Dia pun tertawa lepas. Shiji yang melihat langsung mengambil kaleng dan memasukkan dengan mudah. Kemudian, Li mendekati Shiji dan mengajaknya taruhan. Jika Shiji bisa memasukkan koin ke dalam mulut Li, dia akan mentraktirnya makan malam. Li pun berdiri di jarak yang cukup jauh, dan Shiji melempar koin itu dan membuat Li tersedak. Li membawa Shiji ke restoran, tapi saat di depan restoran, Li malah membawanya ke belakang. Lalu, kemudian memanggil anaknya yang bekerja di restoran itu. Mereka pun makan makanan dari sisa para pengunjung. Seorang pria bernama Hu, yang juga pemilik klub, sedang bersama dengan wanita untuk menunjukkan minuman. Kemudian, anak buahnya datang untuk meminta uang, karena ada seseorang yang menantangnya taruhan anak panah. Dia merasa pasti akan menang, karena belum ada yang bisa mengalahkannya. Tapi beberapa saat kemudian, anak buahnya datang lagi dan meminta tambahan uang untuk taruhan lagi. Ternyata anak buah Hu sedang melawan Shiji. Beberapa saat kemudian, Hu pun datang. Li yang tak ingin mencari ribut langsung mengembalikan semua uang taruhan itu kepada Hu. Lalu Li mengajak Shiji untuk pergi dari sana, tapi Shiji tak ingin pergi. Hu pun menyuruh semua anak buahnya untuk menghajar Shiji. Shiji yang dikeroyok puluhan orang mampu mengalahkannya dengan keahlian kungfu yang dia miliki. Tempat itu pun mengalami rusak parah karena perkelahian mereka. Keesokan harinya, Hu dan Tianhou mendatangi kepala sekolah Biao untuk memberitahu kalau salah satu muridnya sudah membuat kerusakan di klub milik Hu. Tianhou menawarkan sekotak emas agar Biao mau memberikan hak milik sekolah itu kepada Tianhou. Setelah itu, Biao menyuruh semua muridnya untuk mengaku siapa yang sudah membuat kekacauan. Karena tak ada yang mau mengaku, Biao memberikan waktu 3 detik. Lalu kemudian, salah satu murid langsung berdiri. Shiji yang melihat murid itu langsung mengucapkan terima kasih dengan pelan-pelan. Tapi murid itu langsung menunjuk Shiji sebagai pelaku kerusakan. Shiji pun kemudian dipukuli anak buah Hu hingga mereka kelelahan. Saat puas menghukum Shiji, Biao juga mengusir Shiji keluar dari sekolah itu. Saat malam tiba, Shiji mendatangi lagi Li
dan meminta mengantarkannya ke klub untuk balas dendam. Tapi Lee berkata untuk lupakan balas dendam dan mulai mengasah kemampuannya untuk ikut tim basket. Lee mulai memperkenalkan CJ, dan Lee punya rencana agar bisa cepat mengangkat nama CJ, yaitu dengan mengatakan CJ bermain basket agar bisa bertemu dengan orang tua kandungnya. CJ pun mengungkapkan rasa terima kasihnya di depan para media. Beberapa saat kemudian, seorang gadis bernama Lily yang juga CJ sukai datang dan berkata kalau CJ tidak bisa ikut ke dalam tim basket tanpa persetujuan kapten karena itu adalah tradisi di tim mereka. CJ pun menunggu kapten basket datang agar bisa menguji kemampuannya. Karena tak datang-datang, Lily pun menelpon kapten. Suara handphone pun terdengar dari belakang panggung. Ternyata kapten basket yang bernama Ding Wei berada di belakang panggung dalam keadaan sempoyongan. Wei pun langsung mengetes CJ dan CJ mampu melakukan 3 point. CJ mulai ikut latihan dengan tim basketnya yang membuat semua orang tercengang karena CJ mampu memasukkan bola terus-menerus. Wei dan Lily merasa anggota tim bernama Xiao baru saja sembuh dari cedera dan Xiao diperkenalkan dengan CJ. Tim universitas utama melakukan pertandingan, sementara CJ masih duduk di bangku cadangan. Lee pun merasa kesal dan memaksa agar CJ dimasukkan untuk bermain. Wei menyuruh CJ bermain menggantikannya. CJ yang polos mengajak semua lawannya untuk bersalaman. Saat bermain, CJ mendapatkan bola dan langsung mencoba melempar dari jarak jauh, tapi bola itu meleset dan mengenai wartawan. Beberapa menit bermain, CJ pun sudah paham dan mulai memasukkan 3 point. CJ terus melatih dirinya setiap hari bersama dengan timnya. CJ berada di dalam foto box dan mengumpulkan banyak fotonya. CJ memotong-motong fotonya dan menggabungkannya menjadi satu untuk dia berikan kepada Lily. Di malam harinya, CJ terus berlatih untuk menguasai slam dunk. Dengan menggunakan jurus kungfu meringankan tubuh, CJ mampu melompat hingga menabrak lampu ruangan dan terjatuh di atas matras. Di pertandingan berikutnya, CJ langsung ikut bermain. Lawan CJ mengejeknya sebelum bermain, tapi CJ mampu mengalahkan musuhnya dan membalikan ejekan itu. Tim universitas utama merayakan kemenangan berturut-turut mereka di sebuah klub. CJ yang sedang duduk sendirian, kemudian didatangi seorang pria bernama Li Tian yang merupakan kapten basket dari Universitas Bola Api yang akan mereka hadapi di pertandingan final besok. Tian datang untuk menawari CJ untuk bergabung dengannya agar bisa mengasah kemampuan CJ lebih baik lagi. Tapi CJ tak berkata apapun dan Tian memberikan kartu namanya jika CJ berubah pikiran. Setelah itu, CJ melihat Lee naik ke atas untuk bertemu dengan Tian Hou. Beberapa saat kemudian, Tian Hou pun pergi dengan semua anak buahnya. Setelah itu, CJ melihat Lee sudah babak belur. CJ pun ingin membalas, tapi Lee menahannya. Lee berkata kalau dia sudah menolak tawaran Tian Hou untuk menjual CJ kepada Tian Hou. Lee pun mengatakan kalau dia sangat berharap kepada CJ dan jangan sampai Lee menyesali keputusannya karena menolak tawaran Tian Hou. Universitas utama pun bertemu dengan Universitas Bola Api. Saat mereka bertanding, tim Bola Api selalu memasukkan poin dan membuat tim utama ketinggalan poin. Bola Api bermain dengan kecurangan yang membuat Xiao dan Wei cedera. Saat poin semakin jauh tertinggal, kemudian lampu di lapangan itu padam dan membuat pertandingan ditunda dan akan dilanjutkan 3 hari lagi. Di keesokan harinya, CJ dan Lee berada di taman. Beberapa saat kemudian mobil datang ke arah mereka. Ternyata itu Hu. Hu mengatakan kalau dia yang sudah mematikan lampu saat pertandingan karena dia sedang taruhan dengan Tian Hou dan memegang tim CJ. CJ sedang bermain lempar anak panah. Lalu 4 gurunya pun datang bersama Lee. Setelah itu, Lee mengusulkan agar para guru ikut bermain basket bersama CJ untuk menggantikan pemain yang cedera. Singkat cerita, pertandingan yang tertunda kembali dilanjutkan. Para guru pun masuk ke lapangan untuk bermain basket. Saat bermain, guru-guru menggunakan kemampuan kungfu mereka masing-masing yang membuat bola api menjadi kerepotan. Tian Hou yang melihat itu langsung menyuruh semua anak buahnya masuk ke lapangan dan menghajar mereka. Tapi sebaliknya, anak buah Tian Hou menjadi babak belur dan babak pertama pun berakhir. Di babak selanjutnya,
Tian terkejut karena Xiao dan Wei sudah kembali bermain dan sembuh dari cedera mereka. Semua itu berkat bantuan pengobatan guru. Tim Universitas Utama pun bangkit kembali dan Shiji mampu memasukkan bola dan mengejar ketinggalan poin tim mereka. Mereka semua istirahat di ronde terakhir dan 3 detik tersisa. Mereka melanjutkan pertandingan. Shiji mendapatkan bola dan langsung melemparnya. Awalnya bola itu akan masuk, tapi wasit langsung memukul bola itu. Saat yang lain kecewa dan menganggap itu pelanggaran, Tianhou malah berkata kalau wasit didiskualifikasi, tapi tim bola api tetap memenangkan pertandingan. Shiji dan timnya pun merasa sedih dengan kekalahan mereka. Tak lama kemudian, Shiji menggunakan jurus menggoyangkan semesta, yang mana Shiji menghentikan waktu, membuat semua orang membeku dan memutar kembali waktu saat Shiji mendapatkan bola. Tapi kali ini Shiji tidak memasukkan bola itu kering, melainkan dia mengumpannya. Wei pun mampu menangkap umpan Shiji dan memasukkan bola itu. Tim Universitas Utama pun menang. Kemudian, Shiji melihat ibu-ibu dan bapak-bapak yang datang ke arahnya. Shiji merasa kalau mereka adalah orang tuanya, tapi ternyata mereka adalah orang tua Xiao. Shiji kembali menjalankan hari-harinya bersama dengan Li. Kemudian, seorang wanita datang menjemput mereka. Di dalam mobil, wanita itu berkata kalau orang tua Shiji sudah menunggunya di rumah. Dan Li terkejut karena orang tua Shiji adalah orang terkaya di Asia. Shiji sudah sampai di rumah ayahnya dan Shiji memperlihatkan kalung yang menjadi bukti kalau Shiji benar-benar anaknya. Li kembali menjalankan hidupnya sendirian tanpa Shiji. Tak lama kemudian, koin langsung masuk ke dalam gelasnya. Shiji datang lagi kepada Li dan berkata dia lebih memilih untuk ikut Li dan